Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya telah menyalurkan 10% dari dana bagi hasil minyak dan gas kepada masyarakat di wilayah penghasil pada Senin 16 Oktober 2023. Penyerahan bantuan ini langsung dilakukan penjabat Bupati Sorong Yan Pit Moso dengan harapan kiranya masyarakat penerima bantuan ini dimanfaatkan sebaik mungkin demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena lewat bantuan itu, pemerintah hanya ingin memastikan masyarakat bisa menikmati hasil alamnya untuk kepentingan kehidupan ke depan. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu laporan Koordinator Umum Masyarakat Ring 1 Kabupaten Sorong. Dengan hormat kami sebut Bapak Semugu, anggota DPR Kabupaten Sorong, dipersilakan. Pak PJ Bupati Kabupaten Sorong dan hadirin yang saya hormati, mengakhiri laporan saya, perlu saya sampaikan bahwa acara terlaksana atas sumber dana dari masyarakat adat Ring 1, 6 distrik Kabupaten Sorong. Akhirnya saya melakukan sebagai koordinator Ring 1, 6 distrik menyampaikan terima kasih kepada Bapak PJ Bupati Kabupaten Sorong yang dapat hadir sekaligus memberikan sambutan dan menyerahkan dana BLT kepada masyarakat adat 6 distrik Kabupaten Sorong. Pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Sorong yang berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami dan atas kerjasamanya mendorong pemerintah berdasarkan pemerintah daerah untuk menyelesaikan pembayaran dana BLT 10% dan beasiswa DBH Migas kepada masyarakat adat Ring 1 masing-masing di distrik. Kepada Bapak Kapolres Sorong dan Bapak Dandim 1802 yang telah memenuhi undangan kami dan mengikuti acara ini dengan baik. Bapak Syed Kadakolo selaku anggota DPR Provinsi Papua Barat yang telah memberi saran dan usul kepada kami untuk melaksanakan acara penyerahan BLT 10% DBH Migas oleh Bapak Bupati PJ Kabupaten Sorong. Para hadir undangan dan masyarakat adat yang telah datang dan memenuhi acara ini dari awal hingga akhir. Selanjutnya kami memohon dengan hormat kepada Bapak PJ Bupati Sorong untuk dapat menyerahkan secara simbolis dan arahkan kepada kami. Demikian laporan kami yang dapat saya sampaikan pada acara penyerahan dana bantuan langsung tunai BLT 10% kepada masyarakat adat dari masing-masing blok di 6 distrik Ring 1 Migas Kabupaten Sorong. Selaku koordinator menyampaikan permohonan maaf bila dalam penyampaian laporan terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Oleh karena itu pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara yang saya hormati, saya banggakan, izinkan saya berkenan menyampaikan beberapa harapan. Tentunya 3 LCM yang sudah dibentuk oleh masyarakat, tapi yang terutama dan yang paling pertama yang sudah dibentuk lebih awal adalah LCM berita. Dan juga tapi pasti bahwa di antara pendiri, pembina, koordinator, tokoh-tokoh masyarakat yang ada,
yang adalah pejuang-pejuang yang telah memperjuangkan DBH Migas ini dari Kabupaten Sorong sampai di Provinsi Papua Barat sampai di Jakarta bertahun-tahun. Dan baru saja di 5 tahun terakhir ini baru negara mendengar, baru pemerintah mulai merespon dan lahirlah Perdasus. Ya, termasuk Kakak Said ini salah satu aktor. Ya. Karena saya waktu masih di provinsi itu saya ikuti betul dalam pembahasannya. Dan mana ini tidak jatuh dari surga. Musa itu Tuhan kasih kuasa untuk menghadirkan mujizat. Sama juga siapa pemimpin yang dipercayakan untuk menghadirkan perubahan untuk umat dan masyarakatnya. Itulah yang kita inginkan dan kita harapkan. Oleh karena itu, kita berharap hari ini dan ke depan harus ada harapan baru, masa depan yang baru untuk masyarakat kita ini. Makanya tahun ini 2024 tentunya saya sudah bicara dengan semua tim anggaran pemerintah, selain 10% untuk masyarakat ring 1, tapi juga harus program dan kegiatan melalui OPD itu harus fokus untuk bangun infrastruktur, fokus untuk bangun ya pendidikan, bangun kesehatan, bangun pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan juga dana DBH Migas itu harus dana dialokasikan untuk pembinaan lembaga-lembaga adat kemasyarakatan. Pengalaman yang lalu sudah, jangan lagi terjadi di kali ini dan ke depan. Undang-undang otonomi khusus itu mengamanatkan dengan jelas. Saya puji Tuhan, saya 1 bulan kemarin saya pergi di Kelaini, saya pulang balik, Tuhan kasih saya hikmat. Kau tulis buku itu, Arsitek Otonomi Khusus Papua, Jakobus Pravedia Selesa. Dan besok tanggal 21 hari Diwali Dunia 35 Maret saya akan kasih launching di sana. Karena ini otsus tidak jatuh dari langit. Ada petarung-petarung hebat, pemikir politisi hebat yang telah berjuang untuk meyakinkan negara dan melahirkan dan menghadirkan undang-undang otonomi khusus ini. Jadi kalau hari ini pemimpin Papua yang hari ini bangga pakai Garuda, baru kita tidak bisa implementasikan undang-undang otonomi khusus dengan baik. Dan rakyat tidak bermanfaat. Kitalah orang yang pertama gagal di atas tanah dan negeri ini. Rakyat selalu bilang Otus gagal. Dan selalu bilang Jakarta gagal, Indonesia gagal. Bukan Jakarta gagal, bukan Indonesia gagal. Tapi siapa orang Papua yang hari ini pakai Garuda dan jadi pemimpin di tanah Papua ini, itulah yang gagal. Negara sudah kasih sebagian kewenangan negara kepada Papua untuk mengurus rumah tangganya. Tinggal tata kelolanya bagaimana siapa yang mengurus rumah ini. Makanya dengan demikian hari ini jadi pemimpin di tanah Papua, di Papua Barat Daya dan Kabupaten Sorong tentunya untuk waktu akan datang. Berhenti primordialisme ya, dalam kepemimpinan lalu membedakan mau A mau B, berhenti. Orang Moy harus bersatu padu. Orang Papua harus bersatu padu. Kita satu, kita kuat, baru kita bisa membangun peradaban baru untuk merubah masa depan orang Papua di atas tanah Papua ini. Kalau masing-masing ego, masing-masing primordialismenya tinggi, you siapa saya siapa, itu berhenti. Kita harus merendahkan diri, duduk bersama-sama sebagai anak Papua. Kita melihat masa depan orang Papua ini supaya orang Papua ini punya harga diri dan martabat di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan mereka selalu dihina dan dihina.
hanya karena kemiskinan, hanya karena persoalan makan, bukan hanya persoalan pendidikan. Kita juga bisa, sepanjang kita diberikan kesempatan dan ruang, kita juga bisa sebagai anak bangsa Indonesia yang hebat. Otsus 21 tahun sudah kita lewat, tapi negara telah melukis sejarah dan banyak perubahan yang terjadi di dalam tanah Papua, di dalam bingkai NKRI. Banyak anak Papua yang sekolah di luar negeri yang sekarang ini hebat-hebat. Banyak anak Papua yang sekolah pilot dan hari ini jadi pilot di mana-mana. Banyak anak Papua yang hari jadi dokter di mana-mana. Jadi ahli pertambangan di mana-mana. Itu karena Otsus. Oleh karena itu Otsus untuk 20 tahun hari ini ke depan 2045. Mari kita jadikan jembatan emas. Inilah mana terbaik untuk orang Papua. Hidangkan makanan yang bergizi untuk masa depan orang Papua. Oleh karena itu kami berharap dan pesan, negara kasih uang ini untuk kita dalam bentuk DBH migas, tapi negara minta pertanggungjawaban. Ya, oleh karena itu semua ini harus jelas, semua ini harus pakai, gunakan, manfaat, itu semua harus dipertanggungjawabkan. Tahun ini beberapa kampung-kampung di sepanjang bibir laut ini, saya sudah perintahkan kepada Dinas PU, Pelan Perumahan, bicara dialog dengan masyarakat, kita kasih geser mereka ke darat. 50 meter dari permukaan air laut. Kita bikin badan jalan bagus, siapkan air bagus, kita siapkan lampu bagus, siapkan rumah yang layak bagus, supaya mereka hidup yang layak. Dan itu ada yang sudah tahun ini sudah kita kerjakan, sudah kita akan mulai, dan tahun depan kita akan sisir bagian-bagian yang masih kurang. Saya hanya mulai saja letakkan, nanti yang pemimpin berikutnya kamu mau lanjutkan. Begitu, kasih kesempatan untuk saya saat tahun ini. Jangan kau marah-marah saya. Tentunya atas nama pemerintah dan selaku pedia saya beri apresiasi untuk forum acara hari ini yang luar biasa. Ini hampir hadir lengkap. Ya, ini luar biasa. Acara yang kau bikin bergensi begini ini yang betul. Jadi jangan kau bikin yang sendiri-sendiri di sana saudara, itu tidak betul. Betul tapi tidak benar. Gitu. Jadi oke, jadi itu yang saya harap. Yang berikut, barang ini kita lihat anak-anak ini ya. Anak-anak ini tidak pakai sepatu pergi sekolah, tidak punya buku, tidak punya buku tulis, tidak punya buku untuk baca, tidak punya pulpen, tidak punya pakaian seragam. Ini yang harus kita bikin ya, supaya kita akan bicara data ini juga yang besok kasih ke saya bicara ke Kepala Dinas Pendidikan. Kau pakai uang Otsus DBH migas itu pengadaan pakaian seragam dan buku untuk anak-anak sekolah. Gitu. Itu yang kita harus lakukan besok. Yang berikut barang-barang yang tom pakai DBH migas Otsus ini, pakai hati-hati. Ibu Waka ada duduk ini. Nanti dia juga ya, nanti dong bikin laporan datang baru dia yang periksa-periksa. Jadi kita harus hindari barang-barang begini. Yang berikut, LCM dengan pemerintah kita harus bicara baik-baik supaya nanti ke Ibu Kepala Bank jangan ada masalah lagi. Ya. Karena Ibu punya anak buah 1-2 sudah dibawa ke tempat lain. Karena barang-barang begini, jadi kita jaga. Jadi ini yang saya harapkan untuk kita semua. Kepala-kepala distrik maupun juga ketua-ketua LCM, tolong kalau ada hal-hal juga data menyangkut Baineng, koordinasi dengan kepala-kepala distrik. Dan ya mungkin ya yang lain ya yang dituakan atau mungkin pemimpin di situ supaya semua ini perwakilan atau representatif begitu. Jadi tidak ada hal yang kita lakukan sendiri-sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan baku dapat kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya atas nama pemerintah saya berpesan, pemilu sudah dekat. Jaga keamanan, ketertiban, kondusivitas di daerah. Wilayah Bapak Ibu, kepala distrik, kepala kampung,
bertanggung jawab untuk wilayahnya masing-masing. Ya. Nanti mulai sudah bulan Oktober November ini proses sudah mulai pendaftaran dan pencalonan pencalekan yang lain. Anggota DPRD kabupaten, provinsi dan pusat akan datang ke wilayah Bapak Ibu. Semua data itu diterima dan dihargai untuk mereka menyampaikan pemikiran mereka, konsep mereka dan lain sebagainya. Nanti terakhir hari itu juga kembali ke rakyat. Kamu melihat dan memilih siapa yang terbaik menurut hati nuraninya. Itu yang kita sampaikan. Salah memilih juga, nanti kamu datang ribut-ribut. Itu saja, hujan sudah semakin deras. Itu artinya membatasi saya akan cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.